KLB butuh waktu 3 bulan. Apakah artinya liga di stop total? Bos Bali United diminta mundur dari PSSI, sementara bos Arema justru mundur lebih dulu dari Arema. Calon pemain yang dibidik oleh Luis Mia dan lain-lain, semuanya akan kami rangkum di Rio Ryuha Sport. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Rio Ryuha Sport lovers, inilah Rio Ryuha Sport untuk edisi kali ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita bahas semua videonya, saya tetap mohon dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Dengan cara klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah Rio Ryuha Sport selengkapnya. PSSI memang telah mengumumkan jika akan mempercepat KLB atau Kongres Luar Biasa. Lalu bagaimana respon para klub soal ini? Ada klub yang setuju tapi tak sedikit yang tidak setuju. Kenapa demikian? Yang tidak setuju mengatakan pasalnya KLB ini butuh proses 3 bulan untuk verifikasi. Ini artinya sepak bola harus berhenti selama 3 bulan. Jika klub yang banyak uang tentu tak jadi masalah. Tapi bagaimana dengan klub yang pas-pasan? 3 bulan tanpa sepak bola tentu akan membuat tim ini kesusahan karena tak ada pemasukan. Lalu kenapa sih KLB ini begitu lama prosesnya, nyampe 3 bulanan gitu? Tentunya yang utama adalah harus tunggu verifikasi dari klub-klub voters atau pemilih. Jika harus mengganti anggota ESCO dan ketua umum, otomatis harus ada calon penggantinya. Dan ini ditentukan lewat usungan tiap voters. Dan mencari calon pengganti inilah yang butuh waktu yang lama. Lalu apakah liga bisa jalan? Atau dihentikan sementara sampai selesai KLB, atau Liga 1 musim ini ditutup? Ada beberapa opsi sih liga bisa tetap jalan. Yang pertama, liga bisa tetap jalan saat KLB ya, tapi syaratnya FIFA harus tunjuk tim khusus yang menangani liga. Pasalnya PSSI dan PT LIB kan udah lepas jika sedang KLB. Yang kedua, KLB akan dilakukan setelah putaran pertama Liga 1 yang sekitar bulan Januari 2023. Jadi saat itu kan rehat jeda nih, bisa KLB, jadi liga nggak terganggu. Yang ketiga, liga bisa tetap jalan saat KLB, tapi tim transformasi sepak bola Indonesia atau tim TSI yang ambil alih sementara kompetisi. Tapi anggota PSSI yang ada di dalam tubuh tim TSI haruslah diganti jika ada anggota ESCO-nya. Jadi emang serba salah sih ya. Intinya kalau emang mau cepat, harusnya klub-klub anggota pemilih ini cepat-cepat tentuin nih apakah akan rombak semua jajaran ESCO PSSI dan ketum atau tidak. Kalau rombak semuanya ya segera ajukan calon-calon penggantinya. Dan tentu saja PSSI nggak boleh lepas tangan. Jangan mentang-mentang mau adain KLB terus nggak mikirin masalah kompetisi. PSSI harus segera laporan pada pemerintah dan FIFA agar FIFA dan pemerintah cepat cari solusinya agar liga tetap jalan tapi KLB pun tetap digelar. Ya mungkin cuma itu solusinya ya. Dan pemerintah pun ya jangan cuma minta PSSI KLB, tapi pemerintah juga pikirkan resikonya dan kelanjutannya dong. Pemerintah meminta KLB dan disetujui oleh PSSI, tapi apakah pemerintah sudah memikirkan nasib kompetisi selama proses KLB ini? Gimana? Dari Bali United, supporter Bali United mulai bersuara. Para semeton Dewata setuju PSSI KLB dan merombak seluruh jajarannya, termasuk sang bos Bali United Peter Tanuri.
Ya, para Semeton Dewata meminta Peter Tanuri mundur dari PSSI dan hanya fokus ke Bali United saja. Seperti diketahui, Peter Tanuri yang bos utama Bali United memegang 3 jabatan loh di PSSI, yakni Ketua Bidang Keuangan, Ketua Media PSSI, dan anggota eksekutif PSSI alias voters. 3 jabatan inilah yang disinyalir membuat Bali United digdaya di Liga 1. Karena ya tentu saja kekuatan keuangan PSSI ada di tangan bos Bali United. Inilah yang tak diinginkan oleh para Semeton Dewata. Para Semeton menginginkan Bali United juara dengan harga diri dan tak ada polemik atau tuduhan jika Bali United juara karena orang dalam. Dari Arema, Presiden Arema FC Gilang Widya Pramana resmi mengundurkan diri dari jabatan Presiden Arema per 30 Oktober 2022. Gilang mengaku ingin fokus pada keluarga saja, tapi Gilang memastikan semua fasilitas yang telah diberikan oleh Juragan 99 tetap bisa dipakai oleh Arema. Sebenarnya menurut kami ya, Gilang ini sejatinya orang baik loh. Meskipun dia ini cuma pemegang saham Arema sebesar 15%, tapi dia nggak pelit, dia royal sama Arema. Terbukti sejak Gilang datang, Arema jadi mewah. Sementara sang pemegang saham utama yakni Iwan Budianto, apa coba yang dikerjakan? Datangkan sponsor aja nggak becus. Bahkan semua santunan dan pertanggungjawaban atas tragedi Kanjuruhan itu semuanya dibiayai oleh Juragan 99 loh. Padahal seharusnya Iwan Budianto kan yang bertanggung jawab. Nah sekarang akan kita lihat apakah setelah mundurnya Gilang, Raffi Ahmad pun akan mundur sebagai salah satu pemegang saham Arema. Jika mundur, otomatis saham Arema yang sebesar 25% ini akan dilego. Dari Persib Bandung, meskipun liga belum jelas apakah akan dilanjutkan atau tidak, walaupun ada usulan KLB, tapi pihak Persib tetap meminta pada Luis Mia agar fokus benahi tim Persib. Pihak Persib pun membantah jika Luis Mia akan tinggalkan Persib, tapi tak demikian dengan para pemain. Pasalnya menurut pihak Persib, meskipun para pemain masih ada kontrak di klub, tapi dalam klausul kontrak pemain boleh pergi asal klub yang berminat mau mengganti uang kompensasi pada klub pemilik. Nah berdasarkan hal ini ada kemungkinan Persib akan kembali merombak skuad di putaran 2 ini atau setelah liga dijalankan lagi ya. Kami pun coba bertanya pada sejumlah pengamat sepak bola yang pernah dekat dengan Luis Mia atau yang sering berhubungan dengan Persib dan Luis Mia untuk menanyakan apakah ada pemain yang tengah didekati oleh Luis Mia. Menurut berbagai sumber informasi yang kami dapat, setidaknya ada 6-8 pemain yang tengah diincar oleh Luis Mia untuk dibawa ke Persib. Lalu siapa saja sih mereka dan apakah dibutuhkan di Persib? Yang pertama ada Sadil Ramdhani. Meskipun kecil kemungkinan Luis Mia dapatkan Sadil, tapi seperti diketahui Luis Mia dengan Sadil Ramdhani ini sangat dekat. Bahkan hingga saat ini dua sosok ini masih sering berkomunikasi. Sadil bisa diproyeksikan di sisi sayap untuk gantikan Ezra Walian yang akan pulang ke PSM dan Freds Butuan yang kabarnya selangkah lagi akan ke PSS Sleman. Yang kedua adalah Zulfiandi. Ini adalah salah satu pemain kesayangan Luis Mia di timnas. Mia tentu tahu jika dirinya tak bisa selalu andalkan Maklok di lini tengah Persib. Dan Maklok pun tentunya butuh tandem sepadan. Makanya Rahmat Irianto sering dipasang diduetkan dengan Klok. Tapi jika Klok dan Irianto dipanggil timnas, otomatis Luis Mia kesulitan cari pengganti. Maka Zulfiandi dianggap sosok yang tepat. Yang ketiga adalah Ramadan Sananta. Rupanya Luis Mia tertarik pada pemain PSM berusia 19 tahun ini. Luis Mia sempat terpukau menyaksikan Sananta 2 kali membobol gawang Persib di musim ini. Apalagi Persib butuh striker pelapis.
untuk DDS dan Ciro Alves. Yang keempat adalah Ricky Fajrin. Bukan rahasia umum lagi jika Luis Mia sangat suka pada Fajrin. Di Timnas Indonesia di tahun 2017, Fajrin tak tergantikan di sisi kiri pertahanan Timnas. Inilah yang membuat para pengamat sepak bola menilai Luis Mia akan coba tarik Fajrin ke Persib. Apalagi setelah ada kabar Zalnando yang diminati oleh Borneo FC. Yang kelima adalah Ryuji Utomo. Sejak Luis Mia tak jadi pelatih Timnas, Ryuji memang masih tetap masuk jadi anggota Timnas ya, tapi sudah jarang dipasang. Begitu pula di Persija, Ryuji lebih sering dicadangkan. Sempat beredar kabar jika Luis Mia pernah menghubungi Ryuji Utomo, tapi memang kecil kemungkinan jika Ryuji akan gabung ke Persib. Pasalnya Persija pasti tak akan melepas Ryuji. Padahal Persib butuh posisi back setelah Victor Igbonepo yang akan pensiun dan Ahmad Jufrianto yang kabarnya akan ke Dewa United. Maka dari itu Persib kabarnya mengalihkan buruannya andai Ryuji Utomo tak berhasil digaet. Persib mengalihkan buruan kedua pemain PSM Makassar, yakni antara Erwin Gutawa atau Agung Manan. Sebenarnya masih ada beberapa nama yang kemungkinan bisa dilirik oleh Luis Mia jika berdasarkan pemain andalan di Timnas, seperti Rezaldi Hehanusa, Septian David Maulana, Fahrudin Arianto, Bagas Adi, Bayu Pradana, dan Hargianto. Tapi menurut para pengamat sepak bola agak sulit merealisasikannya. Lalu apakah 5 pemain yang diincar oleh Luis Mia ini akan bisa ke Persib? Atau justru pemain-pemain yang dikabarkan sulit direkrut Persib yang justru akan ke Persib? Kita akan lihat nanti ya. Mantan pemain Persija Jakarta asal Italia Marco Motta kabarnya akan segera kembali ke Liga 1. Motta yang saat ini berusia 36 tahun mengaku belum mau gantung sepatu. Ia pun sudah sejak 3 bulan yang lalu berada di Indonesia dan lebih sering menjadi mentor di acara coaching klinik di sejumlah SSB. Menurut Motta, ada sejumlah klub yang sudah menghubunginya namun masih rahasia. Tapi beberapa waktu yang lalu Motta sempat berbincang dengan bos Arema Iwan Budianto dan akhirnya spekulasi pun berkembang jika Motta akan ke Arema di jendela transfer ini ya. Lalu jika Marco Motta ke Arema, siapa ya yang akan tersingkir? Nah, itulah tadi pembahasan kita di video kali ini. Ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Hotspot. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran selalu kami nantikan di kolom komentar atau di media-media sosial kami yang ada di bawah ini. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Hotspot. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.